ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di dalam sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa hadir di dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sudah Ramadan hampir selesai. Tak terasa, nggak kerasa Ramadan wis moro-moro entek. Maka kalau di sebuah hadis lau aliman nasu ma fi Ramadan latamanna an yakuna sanah Ramadan kullaha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seumpama manusia itu ngerti hakikatnya Ramadan, ngerti dilipat gandakannya pahala, pasti manusia itu akan berangan-angan di dalam setahun ini full Ramadan, karena mengetahui hikmahnya, hakikatnya, rahmat Allah yang turun dan lain sebagainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mampu untuk melakukan puasa sampai dengan hari raya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini aku bakal bahas temanya yaitu Lailatul Qadar. Tema Lailatul Qadar sing diomong-omongno wong, sing dienten-enteni wong di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kabeh wis ngenteni Lailatul Qadar sampai diewangi i'tikaf, diewangi ziarah nang ampel, diewangi zikir semata-mata untuk agar bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Apa sih malam Lailatul Qadar itu?
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat sing paling fenomenal, sing paling menyentuh di dalam pembahasan malam Lailatul Qadar, surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang mana di dalam satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam hari itu wengi bengi dina iku luwih apik teko 1000 bulan. 1000 bulan iku nek dijumlahno sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Maka nek wong amal apik di malam Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan di dalam satu umurnya penuh beramal soleh, karena umure manungsa jarang sing wis nyampe 83 tahun. Rata-rata 70 sampai 80 iki wis mambu lemah. Wis mambu lemah 70 sampai 80. Maka orang yang beramal di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia di dalam seumur hidupnya beramal baik, karena 1000 bulan iku nek ditotal kabeh 83 lebih petang bulan, 83 bulan lebih 4 bulan. Iku 1000 bulan. Terus kapan sih Ustaz malam Lailatul Qadar? Kapan sih malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu berbeda pendapat. Akeh bedone. Ulama siji karo ulama liyane beda. Imam Syafi'i karo Imam Ahmad bin Hanbal beda. Imam Syafi'i karo Imam Ghazali beda. Imam Syafi'i karo Imam Ibnu Khuzaimah beda. Bon, tak urut ae. Sing pertama Imam Syafi'i. Awak dhewe iki melu mazhab Syafi'i. Nek mazhab Syafi'i kapan sih Ustaz? Mazhab Imam Syafi'i iku ada dua pendapat. Malam Lailatul Qadar iku malam 21 dan malam 23. Malam 21 dan malam 23. Iki wis kelewat. Karek awak dhewe evaluasi. Iki malam selikur karo malam 23 iki lha apa wingi? Ayo. Awak dhewe lha apa malam selikur karo malam 23? Ngrasani tangga, ngutil, ayo, nyolong apa talpon liyane. Iki pendapatnya Imam Syafi'i. Gak mungkin Lailatul Qadar pindah-pindah, gak mungkin. Lailatul Qadar tidak mungkin pindah-pindah, mesti malam selikur karo malam 23 setiap tahun. Nek gak malam selikur, malam 23. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua pendapat. Beliau kadang pernah mengatakan Lailatul Qadar ke malam selikur, ana sing malam 23. Paham nggih? Wis kelewat iki. Ayo. Lewat. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, dan juga madhab Imam Malik. Kapan madhab Imam Ahmad bin Hanbal niku? Madhab Imam Ahmad bin Hanbal iki yang akan datang malam 17. Malam 17 iki madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dipundhiri tanggale.
malam 17. Malam 17 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i malam 21 karo malam 23, Ahmad bin Hanbal malam 17. Lah kok bengi malam piro kok bengi iki? Kok bengi malam pinten, Bu? Malam berapa? Ganjil. Malam 24. Ya, kok bengi malam 24. Wis wayahe ngopi. Ya. Malam ganjil iki wayahe ngopi. Ini malam genap wayahe ngopi, malam ganjil wayahe nang masjid. Mazhab Ahmad bin Hanbal malam 17. Anak mana? Pendapat Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali itu tergantung hari pertama Ramadan. Dilihat hari pertama Ramadan kapan. Nek tahun iki, kalau tahun sekarang, tahun iki mulai Ramadan ini kan dino napa? Kemis nggih. Gak ono sing dina Sabtu ya, Kemis. Nek cara Imam Ghazali, nek mulai di dina Kemis, Lailatul Qadari malam selawi. Oh, masih ada kesempatan. Kita mboten si ono kesempatan. Nek pendapat Imam Syafi'i malam 21 karo malam 23 wis kaset. Wis ditutup bukune karo Gusti Allah. Pulpene wis garing, wis dicatat karo Gusti Allah. Tapi nek mazhab Imam Ghazali, nek mulai posone dina Kemis, Lailatul Qadari malam selawe. Menit bengi. Nek mazhab Imam Ahmad bin Hanbal malam 17. Jadi nek mazhab Imam Ghazali niku malam selawe, termasuk mazhab Imam Abdul Hasan Asyadzili melu pendapat Imam Ghazali yaitu malam selawe untuk tahun ini karena posone dimulai ini dina Kemis, malam selawe karo malam 17. Jadi di dalam tahun ini terus mana tambahin mana? Madhab pendapatnya salah satu ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan kalau seumpama malam ganjil kok bertepatan di malam Jumat, kalau malam ganjil bertepatan di malam Jumat, maka itu berkesempatan untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Kapan niku? Mambengi. Tadi malam. Berarti malam 23. Kira? Malam 23. Ayo. Malam 23 pendapat Imam Syafi'i karo pendapat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi intinya semua malam para hadirin, semua malam dari malam 21 sampai 27 iki semua ada pendapat-pendapatnya. Malam 21 sama malam 23 pendapat Imam Syafi'i. Malam 25 untuk tahun ini pendapat Imam Ghazali. Malam 27 pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua malam ono jenenge malam Lailatul Qadar menurut pendapat beliau masing-masing. Pertanyaan ini sing bener iki sing ndi? Sing bener sing ndi Ustaz? Sing bener sing ndi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Dalam suatu hadis. Kenapa kok bisa berbeda pendapat antara ulama satu dan ulama lainnya? Kok bisa berbeda pendapat? Berbeda pendapat gara-gara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak memberitahu umatnya
kapan letak malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika beliau tahu bahwasannya malam ini adalah malam Lailatul Qadar dalam hadis, dan Rasulullah berjalan melaku pengen ngabari umati, pengen ngabari sahabat iki lho bengi iki iku malam Lailatul Qadar, pengen ngabari seperti itu Rasulullah kepada sahabat. Ternyata Pak, di tengah jalan ketika Rasulullah pengen ngabari sahabat, di tengah jalan melihat dua orang sahabat yang bertengkar, ker-keran, bertengkar di tengah jalan. Akhirnya ketika Rasulullah ingin mengabarkan kapan malam Lailatul Qadar, ketika melihat orang yang bertengkar, lali Rasulullah kapan malam Lailatul Qadar. Gara-gara sapa? Wong sing gegeran iku mau. Ketika Rasulullah melihat orang yang gegeran iku mau, akhirnya Rasulullah dilupakan oleh Allah. Unsitu, Rasulullah dilupakan oleh Allah. Dicabut memorinya Rasulullah ketika ingin mengabarkan kepada sahabat kapan malam Lailatul Qadar. Gara-gara wong iku. Nek gak ana wong gegeran, awak dhewe ngerti kapan malam Lailatul Qadar. Enak wis ngibadah di dalam 1 bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar ae. Kalau Kanjeng Nabi sampai memberitahu sahabat, gara-gara wong loro sing gegeran, Kanjeng Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya semua pendapat benar. Paham ya? Makanya jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya Pak, jalan keluarnya apa hikmah dibalik bahwasannya kita tidak bisa memastikan bahwasannya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa hikmahnya? Wasababu fi ibhamiha 'ala nasi an yukthira ijtihadahum bil ibadah wa ta'ah fi kulli layali wa yatlubunaha fi jami'iha. Sebab atau hikmah dibalik disembunyikannya malam Lailatul Qadar, tidak diketahuinya pasti malam Lailatul Qadar adalah apa? Agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala full di dalam bulan Ramadan. Agar orang itu enggak pilih-pilih. Oh, Lailatul Qadar budal masjid, gak Lailatul Qadar budal nang giras. Repot. Oh, Lailatul Qadar fokus nang masjid sedina bleng nang masjid. Gak malam Lailatul Qadar wis dolen tekan dindi, tutuk dindi bisa. Makanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Ben wong Wonosari iki rameni masjid di dalam bulan Ramadan full. Ben masjidnya rame dalam 1 bulan, ibadah full-fullan. Itu hikmahnya. Paham ya? Makanya jalan keluar yang ditawarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, nek wis ngerti ya, nek wis ngerti malam Lailatul Qadar iku banyak versinya, banyak pendapat-pendapatnya, maka yang kita fokuskan adalah beribadah penuh di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Belum lagi ulama yang berbeda pendapat. Wah, wae mengawak tak sebut lagi mau lho, Pak. Sing tak sebut malam selikur, malam 23, malam selawe, malam 17. Durung khilaf yang berada di antara ulama. Belum lagi ana wong posone mulaine dina Rebo. Nek awak dhewe mulaine dina Kamis. Ana saudara-saudari kita sing posone mulai ini dino Rebo. Lah kalau menurut kita malam ini adalah malam ganjil, berarti menurut mereka adalah malam genap. Gitu mboten? Nek awak dhewe
umpamane malam iki malam selawe umpamane, pasti menurut mereka malam ini adalah malam 24, malam 26. Oleh karena beda-bedanya iki mau, dan Lailatul Qadar ini cuma sehari, Bu. Lailatul Qadar cuma sehari. Belum lagi sing ono nang Arab Saudi utawa sing ono nang Amerika umpamane. Nek awak dhewe bengi di sana siang. Mosok nang kene Lailatul Qadar nang kono kok gak malam Lailatul Qadar. Lho, iki mau lho, gara-gara beda pendapate, beda beda dinone, beda waktune, maka jalan keluar terbaik adalah kita full-fullan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena mungkin yang menurut kita malam ini adalah malam ganjil, menurut saudara kita yang mulainya puasa dino Rebo itu adalah malam genap. Paham nggih? Lah terus sing bener sing ndi? Lah kan beda kabeh. Makanya kita tanggal malam 21, dari malam 21 sampai malam riyo wis ibadah sing temen, tidak melihat itu malam ganjil atau malam genap. Angge, karena itu mau kadang awak dia malam ganjil, menurut mereka malam genap. Karena posone wae gak bareng, posone bareng gak mulainya gak bareng. Makanya ono sing awak menurut kita genap, menurut mereka ganjil. Sedangkan Lailatul Qadar hanya sekali semalam. Itu adalah apa? Jalan keluar yang terbaik. Paham nggih? Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Kemudian, Ustaz, kalau seumpama malam Lailatul Qadar, dalam suatu hadis, nggih, dalam suatu hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman, berkeyakinan kepada Allah dan gara-gara ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah, baik dosa yang lampau ataupun dosa yang akan dilakukan. Kalau menurut hadis ini, wong nek pengen oleh malam Lailatul Qadar kudu ngurip none full semua malam. Menghidupkan malamnya bukan cuma sejam, 2 jam, tapi semua malam. Kalau menurut hadis ini, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, jadi menghidupkan malamnya harus full. Kalau menurut hadis ini, loh, kapan sahure? Kapan ngobrole kalau harus semua malam? Mangkane napa? Mangkane di dalam suatu hadis kalau seumpama kita tidak bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar semua malam, minimal di dalam suatu hadis disebutkan man shallal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama ahya nisfal lail, maka dia sebagaimana menghidupkan setengah malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia sama saja menghidupkan setengah malam. Tuh. Jadi kalau kita tidak bisa untuk i'tikaf sepenuh malam, paling tidak kita sholat isya berjamaah, karena sama saja menghidupkan setengah malam. Selanjutnya, wa man shallal subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Ingat-ingat ini, giling-giling ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama ahya nisful lail,
maka dia sama saja menghidupkan setengah malam. Jadi wong sing jamaah isya menghidupkan setengah malam, wong sing jamaah subuh menghidupkan setengah malam. Nek jamaah karo-karone menghidupkan seluruh malam. Loh. Jadi kalau tidak bisa untuk iktikaf seluruh malam, loh, iktikaf bagus Bu, iktikaf seluruh malam bagus, didukung, bagus, saya dukung. Tapi kalau seumpama ada hajat, ada uzur, ada keperluan, sehingga tidak bisa iktikaf di dalam satu malam penuh, paling tidak paling tidak isya berjamaah dan subuh berjamaah. Karena isya berjamaah pahalanya sebagaimana menghidupkan setengah malam. Kalau subuh berjamaah maka sebagaimana menghidupkan setengah malam. Nek di total semua malam terhidupi ketika seseorang melakukan jamaah isya dan jamaah subuh. Enak tak gak ini? Isya jamaah mulio seperti gak maksiat loh yo, mulio turu gak engkau subuh balik nang masjid jamaah. Maka kalau memang benar-benar malam itu malam Lailatul Qadar, maka sampean sudah bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Loh, enak Iki hadis Muslim. Iki jalan keluar untuk orang yang tidak bisa iktikaf full ketika malam Lailatul Qadar. Atau ada jalan keluar lagi Bapak Ibu. Jalan keluar lagi di dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat maghrib jamaah, sholat maghrib jamaah, kemudian sholat isya jamaah, maka dia telah mengambil haknya ketika malam Lailatul Qadar. Dia mengambil bagiannya di malam Lailatul Qadar. Ulu tak bisa iktikaf penuh, nggak apa-apa. Yang penting maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Setiap 10 hari terakhir usahakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, maka dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala masih ada kesempatan Bapak Ibu malam 25, malam 27 masih ada kesempatan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dilangkahkan, dimudahkan langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله
أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ